Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, kita mengucapkan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bapak sudah meluangkan waktunya, Pak. Mohon maaf juga kita mengganggu waktu istirahatnya, Pak. Sama-sama. Ya Pak. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Gusti Anom Amir Utomo, Pak. Baik, perkenalkan Pak, nama saya Ayu Ramadhani. Ya, Pak. Ayu Ramadhani. Iya. Ya udah lanjut. Lanjut. Perkenalkan Bapak, nama saya Zulfikar Al-Fawaid. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Sri Rofi Amelianti. Iya. Perkenalkan nama saya Afifa Afrah. Dan dua rekan saya yang tidak bisa ikut bergabung, Zalfa dan juga Syifa. Ya, selanjutnya. Baik. Iya. Salam kenal ya. Ya Pak. Ya Pak. Iya, Pak. Oh iya, saya juga ingin memperkenalkan diri. Setelah teman-teman tadi menyampaikan perkenalan, nama saya Arif Wicaksono. Siap. Kalau saya sudah nggak sekolah lagi ya, kalau teman-teman kan masih bersekolah ya. Ya Pak. Iya, Pak. Ini dalam rangka apa nih? Ya Pak, jadi kita ada tugas PPKN Pak terkait dengan aparatur negara yang penegak hukum gitu Pak. Ya, berkaitan dengan Bapak. Mata pelajaran PPKN ya? Iya Pak. Ya. Betul, Pak. Betul. Ngomong-ngomong ini kelas berapa? Kelas 12, 12, Pak. Pak. Kelas 1. Kelas 3 SMA. Baik. Iya, iya. Iya Pak. Ya, terus gimana nih? Ya baik, jadi kita Apa mau. yang ingin didiskusikan? Ya betul, kita mau mendiskusikan sih Pak, dan mau bertanya-tanya juga terkait dengan Ya, beberapa kasus atau mungkin khususnya satu kasus Pak gitu. baik, baik. Nanti kalau bisa saya jawab ya. Kalau nggak bisa dijawab PR berarti kan. Siapa Pak? Siapa? Kalau Pak. Insya Allah bisa Pak. Ya. Oke, Sok mangga mulai diskusinya ya. siap. Baik Pak, bisa kita mulai ya Pak. Ya, mangga silakan. Untuk pertanyaan awal aja sih Pak, kita mau tanya tentang Bapak sendiri jadi pengacara udah berapa lama ya Pak? Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Untuk saya ya, sudah berapa lama menjadi lawyer atau pengacara ya. Jadi kalau lawyer yang memiliki lisensi artinya sudah bisa memiliki sudah disumpah dan juga sudah memiliki KTA dan berita acara sumpah. Saya sekitar 2 tahun ya. Tetapi sebelum memiliki lisensi advokat, saya sudah melakukan kegiatan praktek untuk magang advokat itu sekitar 2 tahun lebih ya, karena memang aktivitas saya sehari-hari berkecimpung di dunia hukum, sehingga meskipun saya belum lulus sarjana hukum pun saya sudah sering terlibat dengan kegiatan-kegiatan penegakan hukum baik litigasi maupun non litigasi di luar pengadilan. Itu saya sudah sering mengikutinya. Jadi kalau ditanya sejak kapan, secara resminya sekitar 2 tahunan, teman-teman, begitu. Siap. Baik Pak, berarti Bapak sebelumnya udah maksudnya udah menempuh jenjang pendidikan yang hukum ya Pak berarti? Ya. Ya. Ya Pak. Jadi Ya. kita langsung ke kasusnya aja ya Pak. Oh ya maaf Pak. Ya, mangga. Ya, saya S1-nya di Universitas Buana Perjuangan, sarjana hukum, konsentrasinya hukum pidana. Saya ngambil tesisnya itu judulnya
berkaitan dengan pidana ketenagakerjaan, kemudian S2 baru lulus kemarin, itu masih linear ya, jadi saya ngambil konsentrasi hukum pidana juga, tesisnya berkaitan dengan hukum pidana ketenagakerjaan juga. Ya. Baik, silakan dilanjut. Siapa? Berarti Bapak di sini backgroundnya untuk kasusnya hukum pidana ya, Pak? Ya, kalau konsentrasi iya hukum pidana, tetapi seorang sarjana hukum itu tidak dikotomi apakah dia hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis, tata negara dan seterusnya. Seorang sarjana hukum itu dituntut untuk memperoleh kualifikasi semua ilmu yang berkaitan dengan hukum ya. Jadi walaupun dia seorang yang konsentrasi hukum, tapi pada dasarnya dia juga mempelajari konsentrasi yang lain. Seperti misalnya kalau saya pidana, saya juga mempelajari juga hukum perdata, tata negara juga mempelajari, walaupun memang porsinya tidak sebanyak seperti pendalaman hukum pidana. Begitu juga untuk konsentrasi perdata, pidana juga diajarkan dari semester awal, tata negara juga diajarkan, tetapi memang porsinya tidak sebanyak hukum perdata yang konsentrasi yang diambil. Tapi kalau berbicara mengenai masalah hukum, seorang sarjana hukum itu harus bisa semuanya sebenarnya. Begitu teman-teman. Ya, Pak. Baik, Pak. Jadi bisa cakup semuanya gitu ya, berarti nggak hanya satu bidang aja ya Pak, berarti Bapak secara agak langsung bisa semua bidang aja gitu Pak? Ya, semua harus bisa. Yang namanya sarjana hukum itu semua harus bisa, walaupun dia mempunyai konsentrasi atau kelebihan tertentu di dalam salah satu lini hukum. Tetapi pada dasarnya sekali lagi semua harus bisa. Ya, Siap. semua jenis aliran hukum atau konsentrasi hukum itu seharusnya semuanya bisa. Begitu teman-teman. Ya. Baik, Pak. Untuk kasus awalnya di sini kita mengambil kasus dari kemarin Pak, Pondok Pesantren Al Zaitun. Sebelumnya apa Bapak udah tahu Pak terkait dengan kasusnya? Al Zaitun ya, saya walaupun nggak intens tapi saya mendengar sedikit-sedikit lah dari informasi dari media ya, dari berita. Ya. Sebelumnya di sana kan untuk pondok pesantren tersebut memiliki aliran sesat ya Pak, atau mungkin kita bisa bilang penyalahgunaan agama dan lain halnya. Menurut Bapak sendiri terkait dengan kasus Kalau orang-orang awam itu ya Pak, ketika dimintai pendapat mengenai suatu peristiwa gitu ya, maka dia biasanya ketika dia tidak, ya Pak, kecuali kalau memang dia mendalami secara intens mengenai satu perkara. Nah, sejauh yang saya ikuti ya, walaupun tidak intens, sekali lagi mengenai kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun ya, dalam hal ini kan yang menjadi terdakwanya adalah pimpinannya ya. iya Pak. Betul ya? Betul Pak. Panji Gumilang, ataupun locus delicti kalau dalam bahasa hukumnya itu, Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al Zaitun itu ada di Indramayu. Nah, kalau kita baca mengenai pemberitaan-pemberitaan yang ada, maka Majelis Hakim sudah memutuskan bahwa yang bersangkutan melanggar ya, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut pendapat Majelis Hakim ya, yaitu melanggar pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, tentang penodaan agama ya. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa hukum yang namanya pasal tentang aliran sesat itu nggak ada ya. Yang ada adalah penodaan agama, karena penyesatan agama itu kalau dalam bahasa undang-undangnya masuk dalam kategori penodaan
agama gitu ya. Jadi kalau yang sejauh saya pahami bahwa kasus itu sudah diputus oleh pengadilan dan si terdakwanya dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Iya, Pak. Jadi secara hukum dapat dikatakan bahwa ketika sudah ada putusan ya, ketika sudah ada putusan itu dapat dikatakan bahwa dalam hal ini adalah yang bersangkutan melakukan penodaan terhadap agama ataupun terbukti aliran sesat gitu ya. Itu teman-teman. Tapi kalau belum ada putusan maka semua itu baru pendapat ya. Karena semuanya itu baru dugaan ya. Kalau dalam hukum pidana itu berlaku yang namanya asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Sepanjang belum ada putusan dari majelis hakim yang bersifat final, ya, maka seseorang tidak dapat dihukumi atau disebut dengan sebutan-sebutan tertentu yang berkaitan dengan penyebutan seorang yang melanggar hukum. Kira-kira demikian ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Siap. Lanjut. Baik. Untuk kasus Bapak boleh. Baik Pak, izin bertanya untuk apa kasus yang Bapak tanganin saat ini tuh atau yang kemarin-kemarin tuh apa saja ya Pak kira-kira? Ya. Mungkin Bapak bisa Salah satu Ya, kasus. satunya, Pak. Salah satunya. Baik, teman-teman, dari beberapa perkara pernah ya saya dan juga tim tangani itu ada beberapa ya, ada perdata biasa ya, ada perdata khusus, ada juga tindak pidana ya. Kalau yang perdata khusus itu saya dan teman-teman pernah menangani masalah perselisihan hubungan industrial ya, atau perkara-perkara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban ketika menjadi seorang pekerja dengan majikan ataupun perusahaan. Itu pernah kita menangani. Kemudian kalau kemudian perdata umumnya ya seperti hutang piutang, terus kemudian one prestasi tahu nggak? Ingkar janji ya. Oh ya, Pak. Jadi seorang sudah berjanji untuk memberikan sesuatu, sudah terikat secara hukum, tapi dia tidak melaksanakan prestasinya tersebut, maka itu disebut sebagai ingkar janji. Ingkar janji. Ya. Nah, seperti itu prestasi. Kemudian kalau pidana ya banyak, ya. Pencurian pernah, yang melakukan pencurian itu seorang pekerja, yang dicuri adalah barang milik perusahaan pernah. Terus kemudian penggelapan juga ada. Penggelapan beda ya antara pencurian, penipuan itu semuanya itu beda masing-masing delik. Siap. Jadi teman-teman begini Pak, untuk ya rata juga pernah, siap. pemerasan yang itu pernah. Ya Pak, untuk salah satu kasus aja Pak, tadi mungkin ada dari industrial yang karyawan penyalahgunaan itu Pak. Ya. Ya, mungkin untuk Ulangi, Dek, ada putus-putus. Oh ya Pak, Iya sama lagi di sini juga. untuk tadi kasus yang Halo? halo Pak, Halo, iya Pak, Pak, Halo Pak. tes. Itu dengan ya?
Jaringan di mana sih? Ya, lanjut. Di sana lagi. Halo, tes Pak. Iya, halo. Bisa. Ya, Bisa. baik. Untuk Ya, lanjut. ya, kita mungkin mau ambil salah satu kasus mungkin yang lebih nyaman untuk Bapak ceritakan. Aduh. Halo Pak. Oke, ya. Ya, Dengerin kok. Aman. Teman-teman ini SMA apa SMK? SMA. SMA Pak. SMA ya. Ya. Oke. Nanti ada rencana untuk melanjutkan ke bangku kuliah atau bekerja? Insya Allah kuliah Pak. Kuliah ya. Ya, ada yang Sudah, Siapa? sudah punya pikiran mau ngambil apa gitu? Jurusan apa gitu? Hukum pidananya itu di Unpad, di Brawijaya atau di UI, UGM, nah itu bagus-bagus tuh. Kalau hukum nggak ada hitung-hitungannya ya Pak ya? Berkaitan dengan tadi mengenai Ada. salah satu kasus ya yang menurut usaha atau jadi kerja nanti. Betul Pak, entrepreneur Pak, pengusaha. Pengusaha Pak. Amin. Amin. Pengusaha ya. Oke, maka kalau teman-teman pengen jadi pengusaha, pengen jadi seorang pekerja ya lebih baik saya contohkan saja mungkin kasus-kasus yang berhubungan dengan hubungan industrial kali ya. Ada tombolnya kok. Ya, hubungan industrial yang karena kalau hubungan industrial itu kompleks ya. Iya Pak. Jadi hukum perburuhan itu atau hukum ketenaga kerjaan itu dia secara klasifikasi masuk sebagai hukum administrasi negara ya. Maka karena dia merupakan hukum administrasi negara, hukum namanya hukum privat yang dipublikkan ya. Jadi bahasanya begitu. Maka dia multidisipliner, jadi bisa masuk ke hukum pidana, bisa masuk ke hukum perdata, bisa masuk ke hukum yang lain. Nah, kembali kepada pertanyaan yang teman-teman tadi sampaikan bahwa teman-teman menginginkan ada satu kasus yang dapat dieksplor lebih mendalam. Saya pernah menghadapi teman-teman atau membela teman-teman karyawan di sebuah perusahaan di KIIC, perusahaannya perusahaan penanaman modal asing dari Jepang ya. Tidak perlu saya sebutkan apa enggak? Senyamannya Bapak aja. Kalau Bapak berkenan silakan, kalau Bapak enggak ya enggak usah. Iya, karena memang sudah ada putusannya ya, nggak apa-apa saya sebutkan, namanya PT Mugai Indonesia. Iya Pak. Ya, saya membela teman-teman pekerja karena teman-teman pekerja itu di sebanyak 22 orang ya. Sebanyak 22 orang itu dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pengusaha ya. Karena pengusaha menilai bahwa si ke-22 orang pekerja tersebut itu melakukan mogok kerja secara ilegal. Awalnya dari situ, teman-teman. Jadi ada satu perundingan di mana teman-teman pekerja itu meminta sesuatu kepada perusahaan, tetapi karena tidak terjadi kesepakatan, akhirnya teman-teman melakukan mogok kerja. Dan karena mogok kerja itu kemudian teman-teman pekerja itu di PHK oleh pengusaha. Ini kasusnya kompleks karena tadi saya sebutkan hukum ketenaga kerjaan itu dapat menyinggung hukum pidana, menyinggung hukum perdata dan seterusnya. Nanti kita lihat kompleksitasnya ya. Awalnya di PHK karena melakukan pemutusan hubungan kerja, kemudian teman-teman pekerja itu saya advokasi dengan teman-teman tim yang lain, itu kami menemukan celah untuk melakukan upaya
serangan balik lah ya, serangan balik karena teman-teman di PHK secara sepihak karena melakukan mogok yang menurut perusahaan mogoknya tidak sah. Kami kemudian melakukan serangan balik dengan melaporkan pengusaha orang Jepangnya, kami laporkan dengan pasal tentang tindakan balasan mogok kerja yang sah ya. Jadi di Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, pasal berapa itu? Pasal 67 sampai 79 kalau nggak salah ya. Itu ada salah satu pasal di mana menyebutkan mengenai bahwa ketika pekerja melakukan mogok kerja secara sah, maka perusahaan tidak boleh melakukan tindakan balasan dalam bentuk apapun. Salah satunya adalah dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja ya. Sanksi pidananya itu adalah 1 tahun dan dendanya adalah 10 juta atau berapa? 10 juta kalau nggak salah. Kecil sih memang, pidananya lumayan. Nah akhirnya kemudian kita laporkan ke Polda Jawa Barat ya. Kemudian setelah dilakukan penyidikan, jadi teman-teman harus tahu nanti ya, mulai sekarang harus, kalau yang mau ngambil hukum harus mulai belajar sedikit-sedikit mengenai seluk-beluk tentang hukum ya, apalagi hukum pidana. Jadi di dalam hukum pidana itu ada yang namanya, dalam proses penegakan hukumnya itu ada yang namanya penyidikan, ada yang namanya penyelidikan, ada yang namanya penyidikan ya, ada yang namanya kemudian penuntutan, kemudian penghukuman lah ya. Nah, setelah dilakukan upaya penyelidikan itu apa? Di dalam KUHP ya, Kitab Hukum Acara Pidana ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan itu adalah untuk membuat sebuah perkara menjadi terang benderang, artinya mencari apakah ada tindak pidananya. Kalau penyidikan itu untuk mencari siapa tersangkanya ya, jadi mulainya begitu ya. Dilidik dulu, di penyelidikan dulu. Penyelidikan itu adalah untuk menemukan ada atau tidak adanya suatu tindak pidana. Kalau tidak ada tindak pidana maka ya nggak perlu dinaikkan ke tingkat penyidikan ya. Tetapi kalau ditemukan ada tindak pidananya maka dinaikkan kepada penyidikan. Nah, penyidikan itu adalah untuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, waktu itu teman-teman kami dampingi untuk melaporkan pengusaha ya. Kemudian dilakukan penyelidikan, terus semua pihak dipanggil untuk diperiksa, terlapor pun juga dipanggil untuk diperiksa ya. Kemudian setelah itu penyidik melakukan gelar perkara dan ditemukanlah ada tindak pidana di situ, yaitu pasal mengenai pelanggaran pasal mengenai melakukan tindakan balasan terhadap pekerja yang mogok kerja secara sah. Nah, setelah kemudian ditemukan ada tindak pidananya, baru kemudian naik ke penyidikan dan telah menemukan tersangkanya ya. Satu adalah general manager HRD-nya, yang kedua adalah stafnya ya. Padahal yang kita incer sebenarnya orang asingnya ya, tetapi meleset yang kena orang orang Indonesianya ya, jadi pejabat Indonesianya. Waktu itu sebenarnya kita juga kurang sependapat dengan pendapat dari penyidik Polda Jabar ya. Jadi Polda Jabar itu mengatakan bahwa karena orang asingnya, dalam hal ini adalah presiden direkturnya, itu warga negara asing yang tidak mengetahui hukum yang ada di Indonesia, maka yang bertanggung jawab itu adalah general manajernya yang orang Indonesia yang mengetahui hukum di Indonesia, katanya begitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, orang yang bertanggung jawab, yang berhak melakukan perbuatan hukum atas nama perusahaan itu adalah direktur dan presiden direktur gitu ya.
Ya kita sempat berdebatnya di situ, tapi ya karena polisi punya wewenang, maka yang ditetapkan tersangka itu hanya orang Indonesia, Indonesianya 2 orang ya. Kemudian sebenarnya teman-teman, upaya kita untuk melakukan pelaporan ataupun serangan balik itu dalam rangka untuk kemudian melakukan bargaining position agar ya teman-teman yang ke-22 orang ini yang saya bela dan tim saya bela ini dipekerjakan kembali dengan cara bargaining posisinya ya. Kalau Anda mau melakukan mencabut PHK-nya dan mempekerjakan kembali ke-22 orang ini, maka laporan pidananya kami cabut ya. Tetapi ternyata teman-teman apa yang terjadi selanjutnya ya, ini ternyata ya dari perusahaan ini mulai kompleksitas hukum perburuannya saya mulai buka sedikit-sedikit ya. Iya Pak. Ternyata setelah kemudian di Polda Jabar mereka ditetapkan sebagai tersangka, mereka bermanuver melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Mereka melakukan gugatan ya, melakukan gugatan atas mogok kerja yang dilakukan oleh teman-teman ke-22 orang ini beserta dengan anggotanya. Nah, ternyata ya teman-teman, di Pengadilan Hubungan Industrial, majelis hakim memutuskan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh ke-22 teman-teman saya ini dinyatakan sebagai mogok yang tidak sah. Karena, mengapa begitu? Karena syarat sahnya mogok kerja di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 maupun Kepmen 232, keputusan Menteri Tenaga Kerja itu menyatakan bahwa syarat sahnya mogok kerja itu adalah dilakukan dengan tertib dan juga akibat dari gagalnya perundingan. Nah, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial itu menafsirkan bahwa untuk gagalnya perundingan itu belum terjadi. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata dia membaca dokumen, ya, membaca dokumen yang yang ada dalam alat bukti yang disodorkan oleh perusahaan bahwa perusahaan masih ingin berunding. Jadi unsur gagalnya perundingan itu menurut majelis hakim belum terpenuhi sehingga mogoknya dinyatakan tidak sah. Akibatnya apa teman-teman? Ya, akibatnya perkara yang kami laporkan di Polda Jawa Barat itu akhirnya juga ikut runtuh, ya. Karena pasal yang disangkakan di dalam laporan yang kami ajukan di Polda Jawa Barat itu adalah tindakan balasan terhadap mogok kerja yang sah, ya. Akan tetapi karena di Pengadilan Hubungan Industrial diputuskan bahwa mogoknya tidak sah, maka pasal pidananya menjadi hilang, ya. Akhirnya yang di Polda Jabar itu dilakukan SP3 atau surat penghentian penyidikan, ya, surat perintah penghentian penyidikan. Nah, akhirnya tidak sampai ke pengadilan itu yang di Polda, sampai tingkat penyidikan muncul terdakwa, kemudian karena muncul putusan pengadilan di Pengadilan Hubungan Industrial, akhirnya mempengaruhi yang proses pemidanaannya Jabar melakukan SP3. Waktu itu kemudian semuanya sedih, ya, semuanya sedih, seperti hilang harapan lah. Tapi teman-teman, ya memang itulah, ya, kalau kita berperkara di hukum, ya, jadi tidak bisa juga kemudian kita salahkan, ya, kalau kemudian putusannya itu tidak sesuai dengan harapan kita, gitu ya, tidak sesuai dengan harapan kita, karena memang ada celah hukum juga yang kita lakukan
sehingga membuat posisi teman-teman kami itu tidak kuat di mata hukum. Kemudian kita tawarkan tuh kepada teman-teman yang 22 orang ini mau bagaimana ya. Apakah kita ajukan pra peradilan, karena dalam KUHP itu diperbolehkan teman-teman ketika pihak kepolisian dinilai oleh kita ya dalam hal menangani perkara, kemudian teman-teman yang 22 orang itu menyatakan nggak usah lah ya, nggak usah, kita upayakan saja untuk mendapatkan kompensasi pesangonnya saja ya. Akhirnya karena mandat dari ke-22 orang teman-teman itu berbicara seperti itu, maka akhirnya kita lakukan upaya perundingan ulang dengan lawyernya perusahaan tersebut, dan akhirnya kita mencapai kesepakatan bahwa ke-22 orang teman-teman ini tetap dilakukan upaya PHK, pemutusan hubungan kerja, tetapi mendapatkan kompensasi sebagaimana yang diminta oleh 22 orang teman ini ya. Jadi lika-likunya kadang-kadang begitu ya teman-teman, ketika kita sedang berproses, baik itu sudah sampai di pengadilan maupun belum sampai, itu semuanya itu kadang-kadang penuh lika-liku, dan itu menarik kalau teman-teman nanti sudah mendalami atau berkecimpung di dunia hukum. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Kalau yang sampai ke pengadilan banyak ya. Tetapi kalau di pengadilan itu memang bicaranya normatif ya. Bicaranya karena hakim kalau di sistem hukum di Indonesia itu memang pada dasarnya dia diberikan kewenangan untuk memutus berdasarkan nuraninya atau tidak mengikuti peraturan perundang-undangan, tetapi memang hal itu jarang kemudian dipakai oleh seorang hakim. Biasanya hakim di dalam sistem hukum di Indonesia itu hanya mengikuti apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kalau orang sudah melakukan ini, terbukti hukumannya sekian, ya seputar itulah, maka akan dihukum sekian gitu loh. Dia sebagai corong undang-undang ya. Itu teman-teman bisa dipahami? Bisa Pak. Nah teman-teman nanti kalau masuk di dunia kerja ya minimal ya teman-teman harus mulai belajar tuh mengenai hak-hak kerja, mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya, terus bagaimana cara menyelesaikan ketika terjadi perselisihan antara teman-teman sebagai selaku pekerja dengan perusahaan, atau kemudian kalau dalam di luar hubungan industrial atau di luar dunia kerja, misalnya ada konflik dengan orang lain yang melibatkan pihak lain, baik itu konflik bisnis ataupun bahkan konflik rumah tangga pun ya semuanya itu ada aturannya. Teman-teman juga harus sudah mulai membaca-baca lah ya. Kira-kira gitu teman-teman. Siapa? Ada lagi? Ya. Sekarang ngomong masa? Ada. Itu masalahnya. Ada lagi teman-teman? Sebentar, baik Pak, sebentar ya Pak. Mau didiskusikan Pak? Tenaga. Apa namanya bang? Udah. Atau Tadi kan udah. Udah kan tadi. Tadi itu gara-gara mereka tuh minta sesuatu gitu loh ke perusahaannya gitu. Tapi nggak dikabulin. Jadi mereka mau bekerja, menuntut gitu. Ada lagi? Untuk itu cukup. Udah cukup gak sih? Kayak Untuk apa? Sudah penyelesaian tadi kan udah. minta pesangon dari mereka. baik Pak. Baik Maaf, Pak. Ya. Sepertinya untuk pertanyaan dari kami sudah cukup Pak, dan dari apa yang Bapak jelaskan tadi juga kami sudah cukup paham dan sudah mencakup semuanya. Ya. Semoga kita bisa Pelajaran apa? Sorry, ulangi lagi. PKN Pak. PKN Pak. PPKN Pak. Nah,
Ya Pak. Ya. Jadi Kalau Bapak dulu ya Pak, Ya Pak. PMP, PMP. pelajaran moral Pancasila, mata. Terus pernah mengalami PPKN itu pada saat SMP ya, SD itu PMP, mulai SLTP atau SMP itu berubah menjadi PP. apa namanya PPKN. PPKN ya Pak. Iya. Iya Pak. Intinya gini teman-teman, kalau bicara mengenai mengenai Hukum. hukum ya, mengenai hukum ya, karena PPKN itu kadang-kadang juga agak sedikit nyerempet-nyerempet mengenai masalah hukum lah ya, Iya Pak. benar ya? Iya benar. Betul sekali Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau saya boleh berpendapat itu ya, PPKN itu kan mengajarkan kita untuk memiliki moral ya, ataupun etika gitu ya. Nah sebenarnya kalau dinilai ataupun dihierarki antara hukum dengan etika yang diajarkan oleh PPKN itu sebenarnya menurut saya itu lebih tinggi etika ataupun moral ya. Karena yang cuman dalam hal penegakannya memang moral ataupun etika itu tidak dapat dieksekusi ketika terjadi suatu pelanggaran ya. Misalnya melanggar etika, orang nggak sopan dengan orang tua, kentut sembarangan dan seterusnya, itu kan tidak ada hukumnya ya, tidak ada hukumannya. Tetapi kalau itu sudah pasti ada hukumannya. Nah menurut saya, walaupun begitu sekali lagi, menurut saya ya, etika itu lebih tinggi karena ketika dia punya etika, ya, punya moral, biasanya orang itu tidak akan pernah melakukan pelanggaran hukum karena secara hierarki tadi saya sebutkan etika dan moral itu di atas hukum ya. Hukum itu adalah penjelmaan dari saripati etika dan moral yang kemudian dikristalisasi melalui norma ataupun hukum ya. Jadi ketika orang melanggar etika sebenarnya itu orang itu sudah lebih-lebih dari melanggar hukum walaupun dia tidak dihukum gitu ya, seperti itu ya. Ya Pak. Jadi punya etika, punya moral itu jauh lebih diperlukan atau jauh lebih mulia daripada kita hanya sebatas taat hukum kalau menurut saya sih. Gitu teman-teman. Baik Pak, baik. Kita dapat mengerti apa yang Bapak sampaikan dan semoga kita bisa mengimplementasikannya juga Pak dalam kehidupan sehari-hari, terutama di etika dan juga moral yang Bapak sampaikan tadi ya Pak. Ya. Ya. Baik Pak. Yang putranya Pak Imam yang mana? Saya anaknya cewek Pak. Saya Pak. Oh. Iya. Siap. Oke, selamat belajar yang rajin belajarnya supaya cita-citanya terkabul semuanya. Amin. Memperoleh ilmu yang setinggi-tingginya dan dapat berguna minimal bagi diri pribadi, untuk keluarga, nusa dan bangsa, ya, serta agama lah ya. Amin. Ya Pak. Dari narkoba ya teman-teman. Iya Pak. Siap, Pak. Oke. Oke, terima kasih Siap. dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang bisa dipahami. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya kembalikan ke teman-teman ya. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Oh. Ya. Assalamualaikum. Selamat istirahat. Selamat beristirahat Pak. Maaf mengganggu waktu malamnya. Mangga. Ya, Pak. Makasih. Ya Pak. Ya. Izin keluar ya. Ya, Ya, silakan Pak. Selamat istirahat Pak. Terima kasih Bapak. Ya, Pak. Yuk. Pasti merahnya